Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala, laisa syai'un aham ba'dal faraid min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa setelah melaksanakan kewajiban Allah melebihi menuntut ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 keberkahan dalam berniaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di masyarakat, ada orang-orang kaya itu yang terkadang kalau seandainya tidak bekerja, itu sudah cukup untuk 7 turunannya. Tetapi kenyataannya ada orang kaya yang kaya raya itu masih bekerja. Bahkan semangat bekerjanya jauh lebih hebat dibandingkan orang fakir. Padahal kalau tidak bekerja saja dia sudah cukup sebenarnya. Tapi justru waktu-waktunya hanya untuk bekerja saja. Dari sini menunjukkan terkadang ada orang kaya lebih miskin dibandingkan orang miskin. Orang miskin saja tidak seperti itu mencari dunianya. Ada waktu-waktu istirahat, ada waktu senang-senang, tapi ada orang kaya itu tidak ada istirahat. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Maka barang siapa yang tujuan dunia adalah kepentingan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya dan Allah jadikan kefakirannya di antara kedua matanya. Persis seperti sabda Nabi, ada orang kaya tapi tidak kaya, justru lebih miskin dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk istirahat. Kenapa demikian? Boleh jadi karena tidak ada berkah dalam hidupnya. Inilah yang kita akan bahas, bahwa berkah itu penting. Dan makna berkah itu an-nama'u waz-ziyadatu was-sa'adatu wal-kathratu fi kulli khairin. Jadi berkah itu sesuatu yang tumbuh, bertambah, kebahagiaan dan banyaknya kebaikan. Itu disebut berkah artinya. Kenapa kita memerlukan keberkahan dalam hidup? Sebab kalau berkah itu ada pada badan kita, maka badan kita akan sehat. Kalau berkah ada pada pikiran kita, maka pikiran kita akan tenang. Kalau berkah ada pada anak-anak, maka anak-anak akan soleh dan soleh. Kalau berkah ada pada usaha, maka usaha itu akan ada kebaikan di dalamnya. Maka kita fokus kajian di pagi hari ini khusus soal berkah dalam masalah at-tijarah, dalam masalah perniagaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ah wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri, maksudnya salat, kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3 malam,
dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang, dan Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lainnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan tentang sebaik-baik pekerjaan. Sebaik-baik pekerjaan itu at-tijarah, berdagang. Ayat ini cerita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan batas-batas waktu salat malam. Rasul itu kalau salat malam kan separuh malam tidur, separuh malam salat, atau 2/3 malam tidur, 1/3 malam dia salat. Begitulah di dalam surah Muzammil kan, Rasul kalau salat malam itu. Tetapi kan kita tidak tahu batas-batas waktu. Terkadang kita tidur kemudian subuh terlewatkanlah 1/3 malam atau separuh malam itu. Dan Allah tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan itu? Sampai Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, artinya walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat, tidak banyak rakaat, tidak masalah. Karena Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, dan di antara kalian ada yang mencari dunia, maksudnya berdagang, dan di antara kalian ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ditekankan dalam salat malam. Tetapi kata para ulama tafsir, Allah dahulukan kalimat wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, baru kemudian wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, mencari dunia dengan berniaga, kemudian setelahnya berjihad. Allah dahulukan berniaga baru berjihad, menunjukkan bahwa berjihad kepada keluarga itu lebih afdal dibandingkan berjihad kepada kaum muslimin. Dengan cara apa? Berniaga, itu maksudnya. Karena di zaman para sahabat Nabi SAW, penduduk Mekah itu rata-rata kan pedagang. Lain dengan penduduk Madinah ya, petani gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini istinbat hukumnya adalah atiyab min kasbin nas, sebaik-baik apa yang diusahakan manusia itu adalah at-tijarah, berniaga. Bahkan ada hadis yang lemah mengatakan 99% itu rizki Allah itu ada di perniagaan. Baik. Yang ingin saya katakan bahwa karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membentangkan rizki dalam dunia perniagaan, akhir-akhir ini kita bisa melihat di pasar, pedagang mengeluh, pembeli juga mengeluh, semua orang mengeluh. Entah dengan naiknya harga, entah dengan curangnya para pedagang, entah dengan cuaca dan macam-macam kan. Banyak orang mengeluh di pasar itu kan. Kenapa terjadi keluhan-keluhan itu? Sebagai pembeli kita mengeluh, harga naik atau dicurangi. Sebagai pedagang juga sama, mengeluh, entah apa masalahnya. Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena hilangnya berkah di pasar. Lah apa penyebab-penyebabnya? Inilah yang kita akan bahas. 10 penyebab hilangnya berkah di dunia pasar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan yang paling besar hilangnya berkah di pasar itu karena tersebarnya transaksi ribawiyah. Transaksi ribawiyah. Dan ini terang-terangan Allah katakan dalam Al-Baqarah 276. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghilangkan berkah dari riba dan Allah menanamkan berkah dari sedekah. Kalimat ulama tafsir mengatakan yamhaq itu maksudnya apa? Menghilangkan di sini maksudnya berkahnya dihilangkan Allah. Disebabkan apa? Transaksi riba. Ketika di sebuah pasar itu sudah menyebar ribawiyah, transaksi-transaksi ribawiyah,
maka ketika itu berkah hilang di pasar. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kenapa riba ini dihilangkan berkahnya? Karena para pelaku riba itu didekatkan laknat, dan laknat itu dijauhkan dari rahmat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi kulluhum sawa, kata Rasul. Allah melaknat para pemakan riba, yang ngasih makan riba, notarisnya, pencatatnya, saksinya, semua sama. Ini yang menyebabkan kenapa transaksi riba itu menjadikan berkah hilang gitu ya. Karena laknat itu didekatkan, rahmat pula dicabut. Disitulah berkah hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadhib wal ghish wal khidah. Ketika dunia dusta, penipuan dan yang semacamnya dalam dunia berniaga itu, dunia pasar, itu sudah berlaku, menyebar di antara para pedagang. Maka di sini terjadi hilangnya berkah. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu ada pilihan sebelum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur, kedua-duanya menjelaskan hakikat transaksi jual belinya, maka diberkahilah perniagaan keduanya. Tapi jika ditutupi atau berdusta di antara keduanya, maka dicabut berkah dari jual belinya. Dan sekarang umumnya kita lihat di pasar-pasar itu. Kalau zaman dulu ya, kita sering melihat ada orang yang ganjal timbangan, ngurangi meteran, ngurangi takaran, ataupun mungkin menyembunyikan cacat dalam jual beli. Maka ini salah satu penyebab berkah hilang di pasar. Seperti ini ya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, kasratul halif, banyak sumpah. Wallahi dari sana enggak dapat katanya, padahal dapat. Ini barang bagus demi Allah, asli padahal KW gitu ya. Dan banyak yang seperti itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Banyaknya sumpah itu, kata Rasul, mamhaqatun lil barakati, dicabutnya berkah. Maksudnya sumpah untuk kedustaan. Karena bersumpah untuk kedustaan itu, yang pertama kali melakukan siapa? Iblis. Iblis yang melakukan sumpah itu untuk kedustaan. Allah mengatakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia seorang pemberi nasihat. Ketika iblis mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh dekat-dekat buah larangan? Sebenarnya agar engkau tidak menjadi malaikat atau agar engkau tidak kekal di sorga. Maka Adam pun percaya saja. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada orang bersumpah dalam sebuah kedustaan, apalagi sumpahnya di alam malaikat, apalagi di sorga. Tidak mungkin orang bersumpah untuk kedustaan. Makanya orang yang bersumpah untuk kedustaan ini bisa menghilangkan berkah pasar. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, akhdhu malin nas bi ghairi haqqi, mengambil harta manusia tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba'. Siapa yang mengambil harta dengan cara haknya, maka diberkahi dia.
Tapi siapa yang mengambil harta di luar haknya, maka permisalannya seperti permisalan orang yang makan tapi tak kenyang. Makan tak kenyang. Makanya ada seorang syekh cerita, jadi dia punya santri itu makan tak kenyang. Jadi ditanya, kenapa kau tadi baca basmalah? Kata, tidak ya syekh. Berarti makanmu sama setan. Tidak berkah makan. Jadi ada orang yang makan tak kenyang-kenyang gitu. Lah itulah permisalan kata Nabi SAW, seperti orang mengambil harta manusia tanpa hak, tidak diberkahi. Lah dalam dunia pasar banyak yang seperti ini. Contoh bapaknya, antum beli duku. Biasanya kan main comot aja kan, ambil, cicipi, asam dibuang, tak jadi beli. Gitu. Kasihan tukang duku nih. Ya. Atau kadang-kadang sudah ditimbang, kemudian kita main masukkan aja ke timbang, mengambil hak. Ya. Itu masuk pada kalimat wailulil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau jadi pembeli dikurang-kurang, kalau jadi pembeli ditambah-tambah, kalau jadi penjual dikurang-kurang. Itulah mutaffif artinya. Atau dengan cara apapun gitu ya, karena banyak dunia pasar ma'ruf. Kemudian yang nomor 5, al-ghabnu fit ta'amulatit tijariyati, curang dalam bermuamalah, dalam berdagang. Katatfi fil kaili wal mizan, seperti mengurang-urang takaran dan juga mengurang-urang timbang. Dan ini berdasarkan tadi ayat yang saya baca, wailulil mutaffifin. Kenapa tidak berkah? Makanya sering saya contohkan sama antum kan. Sebenarnya tatfif itu tidak mengenyangkan. Tatfif itu tidak mengenyangkan. Antum jual salak, anggaplah ada orang beli salak 1 kilo. Kemudian antum sebagai penjual, antum kurangi 1 butir atau 2 butir salak. Artinya tidak full 1 kilo ya, kurang 1 kilo, entah 9 on gitu. Antum ambil 1 on. Dalam pikiran antum itu boleh jadi mungkin yang 1 on yang antum kurangi itu ada sebuah keuntungan kan, menambah keuntungan. Pikirnya ini kalau 2 salak kan gitu ya. Setiap orang beli 1 kilo, antum kasih 9 on. Dikumpul-kumpul antum pikir banyak untungnya. Itu kan dalam pikiran orang yang curang dagang kan seperti itu. Tetapi hakikatnya dia sedang mencabut keberkahan dalam jual belinya. Kenapa? Yang namanya pembeli itu antum tidak tahu. Apakah dia anak yatim? Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang susah? Atau mungkin dia orang kaya tapi membelikan untuk orang miskin, untuk sedekah, kan tidak tahu. Maknanya ketika antum kurangi 2 salak umpamanya, atau 2 duku atau apalah buah-buahannya, kemudian antum ambil, berarti antum mengambil haknya fakir miskin, mengambil haknya anak yatim, mengambil haknya orang-orang yang tidak berhak diambil kan. Disitulah letak tidak berkahnya itu. Ya, ini juga salah satu kenapa tatfif, mengurang-urang itu mencabut berkah, karena terkadang yang didolimi itu bukan orang kaya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kelima. Yang keenam, al-khiyanatu wal kadhibu baina syuraka, pengkhianatan atau kezaliman atau kedustaan di antara 2 orang yang berserikat. Makanya kenapa Allah mengatakan wa inna minal khulata la yabghi ba'duhum ba'dha. Kebanyakan orang yang berserikat itu pasti ada orang yang berlaku zalim di antara keduanya. Makanya ada orang itu yang tidak mau berserikat kan. Ayo kita tanam saham, malas kita. Bagus saya usaha sendiri. Kenapa? Karena ada orang-orang yang alergi kalau kerjasama, berserikat dalam berniaga itu curang salah satunya atau zalim salah satunya, dan itu kebanyakan seperti itu. Banyak iwan-iwan yang curhat sama saya itu, Masya Allah Ustaz, saya sudah nanam sekian, dizalimi saya di situ. Macam-macam ceritanya. Kecuali orang-orang yang dirahmati ya. Tapi umumnya, karena Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata kan, bahasa Quran seperti itu. Wa inna katsiran minal khulata, kebanyakan orang yang berserikat. Dan itu ya.
la yabghi ba'dhum ba'd. Pasti sebagian yang lainnya berlaku zalim kepada yang lainnya. Artinya sedikit yang baik itu. Karena bahasa Quran itu kebanyakan. Lah dari sini ketika terjadi pengkhianatan dalam bersyirikat dalam jual beli itu, maka nuzi'atil barakatu bainahuma. Kata para ulama, pasti dicabut berkah di antara persyirikatan itu. Enggak akan berkah. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, at-tama'u wal hirsu fi talabid dunya. Terlampau tama. Tama itu artinya rakus ya, semangat ya, berlebihan sehingga tidak tahu waktu. Islam tidak melarang jual beli kan, para sahabat jual beli. Tapi kalau sampai tidak tahu waktu, waktunya sholat tidak sholat gitu ya, waktunya dia beribadah tidak beribadah, hilang berkahnya. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Terkadang takatsur itu berlomba-lomba dalam dunia, masuk di dalamnya perniagaan, bisa melalaikan. Lah ketika melalaikan inilah hilang berkahnya. Boleh berniaga tapi ada waktu-waktunya. Waktu zuhur salat. Justru dengan solat itu adalah kunci dibukanya rizki. Saya pernah ngisi di sebuah PT itu. Jadi ada manajernya itu tanya, Ustaz saya mau tanya. Ya silakanlah. Terkadang kalau kami rapat ini, kadang-kadang gantung rapat ini. Pemanya rapatnya anggaplah jam 10. Itu zuhur itu tidak kelar tuh. Tapi sebenarnya mau kelar, sedikit lagi mau kelar itu sebenarnya. Cuman terkadang akhirnya kita libas saja lah waktu zuhur itu. Lanjut rapat katanya. Sampai jam 2 baru kemudian sholat. Macam mana ini Ustaz katanya? Kita katakan pada siapapun, justru sholat itulah yang membuka pintu rezeki dan yang mengurai permasalahan di rapat. Tujuan rapat itu apa? Mengurai permasalahan kan? Ada masalah didapatkan. Supaya terurailah itu benang-benangnya yang susah-susah itu. Ketika kemudian waktu solat Anda berhenti kemudian solat, artinya dalam solat itu kita meminta kepada Allah untuk diuraikan masalahnya. Justru solat itu mengurai masalah. Boleh jadi habis solat akhirnya yang buntu dalam rapat bisa cemerlang kan itu. Karena solat itu memasukkan Allah dalam rapat sebenarnya. Dan apapun masalahnya kalau Allah terlibat pasti dimudahkan. Sekecil apapun masalahnya kalau Allah terlibat nggak akan diuraikan masalahnya. Makanya yang nomor 7, yang dihilangkan berkah itu adalah ketika terlalu tama. Kemudian yang nomor 8, al-bukhlu wa adamul infaq. Kebakhilan dalam berniaga. Sejarah membuktikan ikhwan, pasar Yahudi gulung tikar di zaman Rasul. Kita tahu Madinah dahulu dikuasai pasarnya oleh siapa? Bani Hunaiko. Itu pasar Yahudi terbesar di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Kemudian hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, melihat bahwa perniagaan dicengkram oleh orang-orang Yahudi. Masalahnya perniagaan orang-orang Yahudi itu buruk. Disinilah turun surah Al-Mutaffifin. Salah satu asbab nuzulnya kalau antum baca surah Al-Mutaffifin turun itu adalah karena buruknya perniagaan orang-orang Yahudi. Suka curang, menipu, berdusta, macam-macam, ngurang-ngurang takaran, timbangan takaran itu. Turunlah surah Al-Mutaffifin. Lah akhirnya Nabi SAW berusaha untuk menerapkan syariat Islam dalam perniagaan. Dia buat pasar sebelahnya. Ya bayangkan, kalau sekarang ada Indomaret, Alfamart gitu ya modelnya. Rasul di samping itu. Bayangkan, ini pasar Yahudi, Rasul buat pula pasar di samping. Dan Nabi menerapkan satu kaidah, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada wa samhan idza qada. Ini Rasul menerapkan kaidah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Maksudnya apa? Ketika orang-orang Yahudi curang, maka Rasul mengatakan kalian jangan curang. Kalau bisa tambah
Jadi kalau seandainya antum beli gandum kepada orang Yahudi harusnya dapat 1 kilo, dapat 9 on. Tapi antum beli kepada orang Islam dapat 1 kilo tambah lagi 1 on. Akhirnya apa? Jangankan orang Islam yang pindah langganan, Yahudi-Yahudinya pindah langganan. Enaklah beli 1 kilo di sana, berat katanya, tambah 1 on. Beli di sini, beli 1 kilo, kurang pula 1 on kan itu ya. Dari situlah pindah, gulung tikar 2 tahun pasar Bani Qunaiqah. Dari sini Nabi SAW mengajarkan apa? Mengajarkan ketidakbakhilan, namanya samhan, mudah. Karena hakikatnya ketika antum ini, anggaplah jual buah-buahan 1 kilo, antum tambah sedikit, itu antum sedang sedekah sir. Apalagi nampak nih yang jual ini orang susah, ya kan? Nampak anak yatim yang beli ini, beli jeruk 1 kilo, tambah 1 biji umpamanya, nggak ada 1 on. Tapi ini sedekah sir, di mana tidak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah saja kan. Nggak mungkin juga dia sampai di rumah ditimbang lagi. Berarti kan nggak ada yang tahu kan. Disitulah sedekah sirnya di situ. Dan sedekah sir itu yutfi'u ghadabar, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan Rasul mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Itu berkahnya. Ya. Begitu juga antum pembeli ini. Umpamanya antum membeli buah-buahan atau apalah, ada kembali 2.000. Antum tunggu yang 2.000. Sampai kadang-kadang dia cari itu yang 2.000 itu harus tukar-tukar keliling-keliling 1 jam tuh, bayangkan. Gara-gara antum 2.000 itu dia putar-putar 1 pasar tuh. Harusnya ada yang mau beli, antum stop kan? Karena antum kekeh minta yang 2.000 tuh. Pokoknya kalau nggak ada kembalian, mau saya. Cobalah jangan bakhil. Sudahlah, ikhlaskan saja, ambil aja Bu. Kan senang gitu kan? Itu namanya berkah. Nah, kalau yang seperti itu enak kan? Kalau jadi penjual, antum tambah sedikit. Kalau jadi pembeli, kalau ada kembalian, ambillah kalau tak banyak kan itu ya. Ini gara-gara uang 2.000 keliling pasar tuh penjual. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga yang menghilangkan keberkahan al-bukhl, bakhil. Antara penjual bakhil, pembeli juga, dua-duanya bakhil. Dan ini di dunia ibu-ibu rata-rata kan. 500 perak aja pindah langganan. Kan itu ibu-ibu yang mama loh. Mahal. Gara-gara 500 perak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nomor berapa tuh? 9. Nomor 10. Nomor 9. Adamu syukrin ni'am. Tidak bersyukurnya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Betapa banyak kemudian para penghuni pasar itu yang mengeluh, tidak bersyukur. Banyak mengeluh kan. Orang-orang pasar itu kalau duduk di pasar itu banyak kali keluhan-keluhan tuh. Macam-macam yang dikeluhkan orang pasar itu. Kayaknya tidak bersyukur mereka. Lah ketika tidak bersyukur, apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hilang berkahnya, datang azabnya. Seperti umpamanya tadi saya contohkan di mukadimah kan, ada orang kaya diazab dengan hartanya. Seperti tadi kan orang kaya diazab dengan hartanya kan, karena dia tidak istirahat. Coba 24 jam mikirnya duit saja kan. Hidupnya itu tidak tenang, apa enggak diazab dengan harta namanya? Padahal kalau dia tidak kerja nih, cukup untuk makan tuh. Dia bisa ke masjid, tapi enggak. Harta dia yang mengazab dia. Lebih miskin daripada orang miskin lagi dia. Subhanallah kan. Ada orang-orang yang diazab dengan hartanya tuh. Orang biasanya kena azab tuh cari harta, panas gitu. Ini enggak, hartanya banyak, kena azab pula dengan hartanya. Kayak Qarun. Nauzubillah. Nah, ini juga karena tidak bersyukur. Kemudian yang nomor 10, ya, al-fakhru wal khuyal wal israf wal mubah. Sombong, ya, berlebihan. Itu juga sama. Ya, kesombongan para peniaga ini juga bisa menghilangkan keberkahan. Termasuk dalamnya hasad sesama pedagang. Karena biasanya hasad itu kan seprofesi. Orang hasad tidak mungkin dengan lain profesi, tidak mungkin. Orang jual bawang dengan bengkel motor gak mungkin hasad.
Laris sekali itu bengkel motor itu. Enggak. Orang jual bawang hasadnya dengan orang jual cabai biasanya. Sesama itu kan gitu ya. Biasanya begitu. Sesama bengkel hasad. Ya kan? Dia akan seprofesi itu. Sesama jual aluminium hasad gitu. Jadi dia sesama yang sejenisnya itu saja. Kan itu. Kalau yang beda jenis enggak mungkin. Enggak mungkin orang jual aluminium hasad sama orang jual tanah kan? Enggak mungkin. Enggak akan ketemu. Hasad itu biasanya seprofesi. Lah di pasar kan seperti itu hasad-hasad. Atau yang lebih parah lagi main dukun. Nah itu sudah berkahnya hilang. Main dukun gitu ya, raja di mana-mana ditempel gak jelas itu ya. Nah itu lebih parah lagi. Karena kalau sudah mengundang kesyirikan dalam pasar, hilang berkahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan engkau pertama kali masuk pasar dan jangan engkau terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena pasar itu ma'arakatus syaitan. Tempat perangnya setan, disitulah bendera perang setan ditancap. Ya. Kenapa demikian? Karena dosa di luar pasar semua ada di pasar. Sebutkan dosa di luar pasar apa? Semua ada di pasar. Ada semuanya. Syirik ada, bid'ah ada, maksiat ada, semua ada di pasar itu. Semua. Makanya kenapa Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat itu aswaku. Pasar-pasarnya. Wa khairul makan masajidu. Dan sebaik makan, sebaik tempat adalah masjidnya. Inilah diantara 10 hilangnya berkah dalam dunia perniagaan. Adapun yang mendatangkan berkah secara singkat, 1 as-sidq wal aman, jujur dan aman. Yang kedua taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga at-tawakkul, bertawakal. Tawakal ini mendatangkan berkah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berniaga atau bekerja apapun, ketika tidak tawakal hilang berkah. Kemudian yang keempat, berpagi-pagi. Karena Rasul mengatakan Allahumma barik lana fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Kemudian juga kasratu al-istighfar, banyaknya istighfar. Kemudian juga di antara yang mendatangkan berkah adalah at-tijaratu fil halal, berusaha mencari yang halal. Kemudian juga yang mendatangkan berkah as-samahatu fil bai'i wasyira', mudah dalam jual beli, tidak mempersulit orang. Kemudian juga yang mendatangkan berkah as-sadaqatu wal infaq, berusaha bersedekah. Kemudian juga yang mendatangkan berkah adalah al-qanaa'atu war ridha. Qanaa'ah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentu adalah su'alullah al-barakata, berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap perniagaannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan dan bermanfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.